Nah, ini tentang merchandise, Mas. Biasanya kalau saya sendiri sebagai orang sebenarnya saya host ya, tapi di sini saya orang awam. Nah, itu melihat lapak seni kan setiap kali lapak seni ada pasti ada tema, ada di situ ada merchandise juga yang gambarnya juga tema tersebut kan. Nah, itu dari merchandise itu produksinya gimana, Mas? Apakah itu diproduksi dari anak-anak CJP sendiri atau diproduksi oleh orang lain? Untuk awal merchandise itu kita punya kawan. Nah, Pertama itu nggak dijual kayak sekarang gitu, nggak dijual harga 90-an ribu kayak gini. Pertama itu ya saat ini tuh masih ada yang masih tahu lah yang lapak 10 ribuan itu, lapak sablon 10 ribuan. Jadi kawan-kawan yang pengen punya kaos lapak seni, bawa kaos sendiri di rumah, nanti nyablon di tempat dengan harga 10.000 per sablon. per sablon. Oh. Itu awal lapak seni yang kedua kayaknya dimulai sistem itu, dan yang pertama itu Mas Muklis itu yang membuka lapak sablon di sana. Kita ngasih apa itu, kasih gambar file ilustrasi itu untuk dicetak ke kaos itu. Terus berlanjut sampai ke tahun 2016 kalau nggak salah ya. Iya. 2016 atau 2016 kalau nggak salah. Itu mulai kita membuat emang khusus Mercedes CJP yang dibuat lisensi Lisensinya dibuat merch lah. iya, Mercedes untuk CJP itu. Sendiri. Karena gini, kaos penjualan Mercedes itu apa ya, seperti Bahan bakar lah. iya bahan bakar kita. Di lapak seni itu. Di lapak seni itu tidak ada sponsor atau bla 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 lah. Palingan Dukungan dari eksternal gitu kan. Saya ingatkan sekali lagi, lapak seni itu acara kolektif ya. Jadi di situ tuh bukan hampir lagi. Emang nggak ada sponsor di situ. Nggak ada orang yang ngasih duit buat lapak seni, itu nggak ada. Jadi gimana, Mas? Lanjutkan, Mas. Ya, Pak jelas. ya mulai 2016 kita membuat open pre-order. Wih, mantap. Pre-order kaos lapak seni itu dimulai dari harga berapa dulu ya? 85.000 kan dulu. 85.000 itu yang nyablon itu masih sama, masih di lokal, di Pati juga sama Mas Muklis itu. Nah, kalau tadi kan udah bahas tentang perkaosan ya, Mas Saite ya. Itu saya mau tanya, dan ini mungkin pertanyaan dari beberapa netizen. Itu seberapa besar pengaruh merchandise itu sendiri bagi acara lapak seni, atau bisa dijelaskan lebih spesifiknya lagi arti sebuah merchandise bagi acara lapak seni? Saya jawab ya? Jawab, Mas, monggo. Merchandise itu ya, itu hampir 80% lah itu nyawa untuk sekarang. Jadi intinya langsung kembali ke kita mengandalkan merchandise tadi sebagai nyawa. Ya itu balik ke pertama tadi itu, merchandise itu nyawa. Ya enggak sepenuhnya 100%, ya 80% itu nyawa untuk lapak seni. Kenapa? Emang seluruh keuntungan kaos lapak seni itu emang ya untuk acara lapak seni Itu sendiri. Iya, Nah, untuk itu berkelanjutan. Kalau kemudian tidak ada kaos, mau uang dari mana? Orang kita tidak ada sponsor atau iya, embel-embel iya, apa. siap.
istilahnya kita kolektivitas ya, Mas. Kalau Kolektivitas, orang ya. nyebutnya itu kolektivitas. Jadi Hari juga jadi kalau kalian membeli kaos lapak lapak seni, seni berarti kalian sudah mensupport mensupport acara lapak seni itu, karena emang 100% Iya. hasil kaosnya itu ya seperti yang dikatakan Iya. Mas Idris tadi kan, itu hasilnya untuk menghidupi acara lapak seni itu Iya. sendiri kan. Sudah Mas, itu yang disampaikan mungkin atau masih ada tambahan? ya sudah itu. Nah ini untuk personalnya Mas Idris sendiri ini, untuk seorang artis visual lah, wih mantap. Ini kan sebagian orang itu mengertinya kan setiap orang lihat pekerjaan orang lain itu enak ya, dia yang dilihat enaknya aja Mas. Nah ini banyak mungkin dari teman-teman yang mereka itu taunya enaknya aja, jadi orang yang bisa gambar gitu, enaknya bisa gambar, bisa ini itu, nah hasilnya gini gitu kan. Nah ini yang saya mau tanya kepada Mas Idris sendiri itu, nggak enaknya Mas, nggak enaknya jadi tukang gambar, visual artist itu apa Mas? Enaknya kalau mood, nggak enaknya ya kalau nggak mood. Oh berarti itu menyangkut mood sebenarnya ya. Ya, emang gitu mas. Nah ini termasuk mood nih. Booster. Mood bisa mantap, bagus. Jadi kuncinya itu nggak enaknya itu kalau moodnya nggak ada, udah titik. Next. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Mas. Ini Mas Idris kan, bisa saya bilang Mas Idris ini sebagai seorang seniman atau mungkin orang-orang yang menilai Mas Idris sendiri Penikmat. Nah, penikmat seni ya, lebih tepatnya penikmat seni. Apa pesan-pesan Mas Taipe atau Mas Idris untuk para penonton mungkin atau para penikmat seni lainnya yang di rumah atau yang lebih muda dari Mas Idris? Pesan-pesannya apa Mas? Ya, pokoknya kalau kalian suka dengan kesenian atau budaya, jangan takut dengan kelaparan, karena seni dan kebudayaan itu bisa membuat kenyang. Nah, berarti seni dan kebudayaan itu intinya gini, seni dan kebudayaan itu bisa menghidupi kalian. Nah, itu lebih mantapnya. Dan udah sih gitu aja. Next. Jadi emang lapak seni itu, saya boleh menarik kesimpulan di sini ya. Jadi lapak seni itu emang menjadi wadah sebenarnya. Monoton atau tidaknya itu tergantung orang yang mau mewadahi lapak seni itu sendiri. Tapi kan kita emang fokus ke lokal budaya itu. lokal kita sendiri aja biar nggak hilang Nggak intinya hilang. itu. Kalau nggak ada wadah seperti itu, main TikTok kalian Iya. semua. Ini pertanyaan selanjutnya ada dari ya, saya dengar lah banyak juga yang bilang kalau acara lapak seni itu merespon. ya respon mereka, saran atau yang lebih tepatnya respon mereka terhadap adanya lapak seni itu, ada yang bilang, Mas kok lapak seni acaranya gitu-gitu aja, cuman tari, cuman ini itu kan acaranya monoton. Nah itu, ini sebagai seorang yang ikut andil dalam adanya acara lapak seni itu, Mas Idris itu menyikapinya itu seperti apa, atau ingin berkomentar seperti apa, atau ingin memberi penjelasannya itu seperti apa? Monggo Mas. Untuk lapak seni sendiri itu bukan soal menonton atau tidaknya menonton itu sendiri, tetapi lapak seni itu tujuannya pertama membuat skena untuk kawan-kawan yang terlibat dalam kesenian. Yang kedua ini yang pertama malah daripada yang kedua tadi. Yang pertama itu dari kawan-kawan yang bisa membuat kreativitas, punya produk-produk dompet, itu bisa masuk di lapak seni. Kenapa begitu? Emang lapak seni itu gimana ya? Apa bisa disebut sebagai wadah bagi mereka? Iya, emang kita itu membuat wadah untuk kawan-kawan semua. Enggak buat untuk anak kecil, orang tua itu nomor sekian lah. Yang pertama itu pertama tadi itu
membuat wadah untuk berkesenian, untuk berkreativitas itu. Jadi untuk kalian yang menganggap monoton itu gimana? Untuk Apakah terserah Anda atau mari saya jelaskan untuk kata. untuk menonton sendiri, kita pertama dana tidak mungkin kan kayak sekelas lapas ini hanya tergantung dengan penjualan kaos itu, membuat event-event yang besar gitu. membuat mengundang Artis-artis yang besar, nggak mungkin kan orang kita itu dananya dari situ. kolektivitasnya itu. Kecuali kita punya sponsor, Kita ada IO di situ seperti Ada IO IO. di situ. nggak mungkin kan. Iya iya. Pertama itu Pertanyaan selanjutnya sekaligus juga pertanyaan penutup dari seorang Mas Idris atau yang lebih akrabnya disapa oleh Mas Taipei. Untuk mengarah ke lapak seni, harapan untuk lapak seni kedepannya itu apa? untuk pertama ya, Iya. buat teman-teman yang bingung gimana sih pengen gabung sama teman-teman CCP itu, ya gabung aja di sini. Welcome, kita itu welcome. Nggak ada di sini tuh nggak ada organisasi. Emang ada namanya, tapi nggak ada Terorganisir itu nggak ada ya? struktur, nggak ada. Terstruktur itu nggak Ketua ada. itu siapa, wakil itu siapa, bendara itu siapa, Sekretaris itu siapa? itu nggak siapa. Jadi buat kalian yang pengen gabung sama teman CCP, buat kalian yang punya keahlian membuat kreativitas atau kesenian yang membuat Lapak seni itu sendiri. ya bisa Akan gabung, maju gitu kan. bisa gabung, nggak usah malu-malu, nggak usah takut. Berarti harapan di sini yang dimaksud Mas Taipei itu Berregenerasi. beregenerasi. Iya, dia ada yang baru, ada yang baru Iya. gitu kan. Maksudnya jadi nggak cuma orang tua-tua yang terlibat. itu emang menyangkut dari yang pertanyaan sebelumnya ya. Iya. Harus emang ada yang baru-baru, emang ada yang harus dipertahankan dan ada yang baru di situ. Yang baru kita maksud ini orangnya ya, Mas. Iya. Ya kembali ke tadi konsep awal bilang kalau ada netizen bilang ini monoton. Ya silakan kalian masuk ke sini, Memberi kita masukan. nggak usah takut jadi netizen, jadi netizen komen gitu, Kontra. kritik gitu. Mending sampean masuk, nanti sampean bikin project, nanti kita kerjakan bersama-sama. Nah, itu seperti jargon ya, apa? Apanya CJP itu salam apa? Ya. Slogannya lapak Ya. slogannya CJP sendiri Ya. itu kan apa Mas slogannya Mas? Kang Usul, Kang Andani. Enggak, gini. orang. Salaman sih. Kang Kang Usul, Kang Nandangi. Ya, itu Nandangi. bahasa Jawa Ya. yang artinya siapa yang usul di situ harus berani tanggung harus jawab. berani tanggung jawab, harus berani Bertanggung jawab lah. Iya, tapi jawab. bukan berarti kamu yang usul, kamu yang tanggung jawab, bukan begitu. Bertanggung jawab di sini diartikan kita rangkul bersama-sama. Apa maksudnya ini? Terus lebih dibahas lebih detail, terus bisa dijadikan usulnya tadi itu menjadi kenyataan, itu bisa. Jadi kita kerjakan bersama-sama, bukan semata-mata dia yang usul, dia yang mengerjakan, tidak. Itu enggak gitu maksudnya. Jadi CJP punya slogan seperti itu. Mantap sekali, terima kasih ya Mas ya. Gila, ini wawancara terus ada apa lucu juga. Kawan yang beli ya. Oh, Cuk.